touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ezalita Desvianti dengan NIM 6120123286. Saya dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah seminar SDM dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang pelatihan, pengembangan, dan monitoring. Pelatihan itu adalah proses mengajarkan karyawan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Contohnya nih, di Alfamaret, sebelum mulai bekerja, karyawan baru itu tidak langsung ditempatkan di toko. Mereka terlebih dahulu mengikuti pelatihan tentang cara menggunakan mesin kasir, melayani pelanggan dengan baik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan. Pengembangan itu adalah proses pembelajaran jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Contohnya nih, seorang staf administrasi yang sudah bekerja beberapa tahun diberi kesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen. Nah, setelah itu, kemampuan dan pengalamannya meningkat, ia dipromosikan menjadi supervisor. Nah, selanjutnya di sini ada mentoring. Mentoring ini adalah proses bimbingan dari karyawan yang lebih berpengalaman kepada karyawan yang masih baru. Nah, contohnya nih, saat ada pegawai baru di sebuah perusahaan, biasanya mereka didampingi oleh senior. Nah, senior tersebut mengajarkan cara bekerja, memberi arahan, dan berbagi pengalaman agar pegawai baru bisa beradaptasi. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang manajemen kinerja dan sistem kompensasi. Manajemen kinerja adalah proses merencanakan, memantau, dan mengevaluasi hasil kerja karyawan agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, contohnya, seorang karyawan memiliki target menyelesaikan 80 pesanan dalam 1 minggu. Nah, di akhir minggu ini, perusahaan akan mengevaluasi apakah target tersebut tercapai. Jika hasilnya baik, karyawan akan mendapatkan penilaian yang baik. Nah, sedangkan jika belum tercapai, akan diberikan arahan atau pelatihan agar kinerjanya meningkat. Terus selanjutnya yaitu sistem kompensasi. Sistem kompensasi ini adalah semua bentuk balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Contohnya nih, seorang karyawan menerima gaji setiap bulan. Selain itu, jika berhasil mencapai target penjualan, perusahaan memberikan bonus. Semua itu termasuk bagian dari sistem kompensasi. Nah, selanjutnya di sini materi yang ketiga yaitu tentang perencanaan karir dan retensi karyawan. Nah, perencanaan karir ini adalah proses terencana untuk membantu karyawan memahami jalur karir, mengembangkan kompetensi, dan mencapai tujuan karir di dalam perusahaan. Sedangkan retensi karyawan ini adalah upaya perusahaan untuk mempertahankan karyawan berbakat agar tidak resign dan tetap produktif dalam jangka panjang. Kenapa penting untuk mempertahankan karyawan yang berbakat itu? Karena rekrut karyawan baru itu mahal, lebih murah mempertahankan karyawan lama, plus karyawan lama sudah paham budaya dan kerjaan. Nah, risiko kalau retensinya buruk yaitu biaya rekrutnya tinggi, ilmunya hilang. Nah, tim tidak stabil, produktivitasnya akan turun. Nah, hubungannya, perencanaan karir itu adalah kunci utama retensi karyawan. Kalau karyawannya lihat ada masa depan dan bisa berkembang di perusahaan kamu, mereka nggak punya alasan kuat buat pindah. Nah,
selanjutnya di sini ada isu strategis dalam SDM global. Nah, dalam pengelolaan SDM global terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah globalisasi tenaga kerja, keberagaman budaya, perkembangan teknologi digital, mobilitas karyawan internasional, persaingan mendapatkan talenta terbaik, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi di berbagai negara. Nah, isu-isu ini sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis. Nah, selanjutnya ada keberagaman budaya. Keberagaman budaya merupakan salah satu tantangan terbesar dalam SDM global. Setiap negara memiliki nilai, kebiasaan, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan budaya dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memberikan pelatihan lintas budaya agar karyawan dapat bekerja sama secara efektif dalam lingkungan internasional. Nah, kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja dan kompetensi, perencanaan karir dan retensi, serta GHRM ini adalah 4 pilar yang saling terhubung dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan modern. Nah, perusahaan yang ingin maju harus dimulai dari pengembangan SDM melalui pelatihan dan memantau hasilnya lewat manajemen kinerja. Hasil kerja yang baik kemudian perlu dihargai secara adil melalui sistem kompensasi agar karyawan merasa usahanya dihargai. Nah, agar karyawan ini tidak hanya bekerja tapi juga mau bertahan lama, perusahaan wajib memberikan perencanaan karir yang jelas sehingga mereka melihat dan masa depan dan alasan untuk tidak pindah ke perusahaan lain. Nah, di era bisnis yang sudah mendunia ini, keempat hal ini tidak cukup dilakukan secara lokal saja. Nah, disinilah peran GHRM dan SDM global dibutuhkan, yaitu memastikan strategi SDM bisa diterapkan di berbagai negara dengan budaya dan aturan berbeda, sehingga perusahaan tetap kompetitif secara global. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum